Jam malam ya bosku, sesuai janji saya tadi untuk paketan mesin Tiger spek mini ya, yang minta review atau request review spare partnya apa saja yang diganti mas, biar tak sepilkan satu-satu ya, dikarenakan menanggapi komen-komen wong baperan, larang sekarepmu. Untuk paketan terima jadi dari kita sudah beserta include spare part semua dari kita, beserta jasa terima beres ya, intinya oli, bensin semua dapat dari sini free. Paketannya tetap di harga tadi ya 4 jutaan. Untuk upgrade spek apa saja yang diganti dan apa saja yang dirubah nanti saya sepilkan satu-satu ya. Mohon maaf kalau videonya lama ya, biar jelas, biar tidak ada dusta di antara kita. Untuk spek di 3 jutaan 4 juta itu apa saja yang di-upgrade, mulai dari bawah ya, tak sepilkan satu-satu. Mulai dari bawah, shock rumah bearing askrek pasti. Untuk ciri khas di TRT kenapa mesinnya halus-halus itu, rahasianya ada di rumah bearing askrek. Mau ngeyel tetap di kita, tetap kita shock supaya hasilnya halus ya. Rumah bearing askrek di shock satu. Untuk lubang crankcase dan blok boring tetap pakai standar. Untuk krek asnya bebas request langka ya teman-teman, selagi maksimalnya stang standar. Contoh kayak ini maksimal di 72 stang standar atau stang Tiger kode KCN, jadi bebas request langka, mulai langka 68 atau 66 boleh lah, tapi saran saya minimal 68, 69, 70, 71 dan maksimal 72 rekomen untuk harian touring. Untuk model askruknya sama saja, tidak ada yang dikorupsi, jadi sama bentukannya. Nah, sama untuk model askruknya sama, jadi askruk yang dari kalian di stroke ulang ya, di stroke ulang bebas request langka, harganya sama maksimal di 72 ya. Lanjut setelah askruk di bagian blok kita coulter, kita oversize, maksimalnya boring standar 69 Tiger ya, maksimalnya ada di oversize 300. Jadi pistonnya pakai ini yang terbukti awet untuk harian spek mini. Piston pakai ini, bobot cowok piston pasti sudah termasuk sama coulternya ya. Bos center yang enggak genap kita kasih genap. Terus untuk baut-baut dol pasti kita revisi ya. Baut-baut dol kita revisi, kita recoil pakai asli yang besi ya. Jadi dari baut kita bor, kita tap ulang, enggak pakai yang recoil onlinean yang bahannya kayak seng yang ada alatnya untuk matakan, kayak baut lidah stasioner jika dol biasanya enggak kita shock, langsung kita ganti baut stainlessan seperti ini M10, jadi langsung kita besarkan biar enggak rawan rembes. Ini ada ringnya ini. Setelah crankcase blok, lanjut pembubutan piston sudah, coulter sudah, lanjut ke lidah stasioner baru, rantai keteng baru, pistonnya ini tadi ya, stud kampret baru juga pakai gigi. Nah, stud kampret pakai gigi biar pantas ya, harga sekian masa stutnya pakai akal-akalan di baut. Stud kampret standar jelas nggak mampu, kampret tetap pakai DD ya, rekomen untuk harian touring awet. Oli pasti, oli yang kirim mesin ke sini dapat satu, yang yang kirim mesin ke sini beserta bodinya dapat satu, yang kirim mesin saja oli buat Ryan kita pisah, nanti setelah mesin pulang kita kasih oli baru lagi. Jadi mesin yang di mesin kita buang, waktu kirim mesin pulang kita kasih oli baru lagi ya. Lanjut blok sudah, lanjut di bagian head. Nah, head ini yang paling banyak. Head ini mulai kayak porting, penataan porting, kubah kompresi pasti ya. Tapi biasanya kalau masih piston kecil, kubah sama sekali nggak kita kubah, masih pakai pertahankan kubah standar. Klep nggak kita blus teman-teman, karena sekarang noken as sudah dimanipulasi ya. Jadi tetap nanti mainnya di durasi dan lift noken as. Untuk bagian head tetap standar, bahkan klepnya kadang nggak kita bubut sama sekali, cowakan saja yang kita maksimalkan, kita perdalam. Alasannya apa? Untuk faktor halus dan awet jangka panjang.
Jadi untuk durasi nokennya kita kasih besar nanti. Tak sepilkan untuk bagian head. Iki lapo melok nang ini. Kalau lem tetap kita pakai itu ya. Bagian head ini paling banyak teman-teman. Nah, yang paling gampang ya. Noken as pasti. Noken asnya itu satu. Terus ini per clap tetap mereknya ini ya, TRD Project Surabaya, per clapnya dari kita. Brand kita sendiri. RRA-nya itu plat pendukung lain seal clap pasti yang kita pakai ini ya, SKP. Terus o-ring tutup clap, o-ring tutup noken as, packing tutup noken as, packing head tembaga. Kita semua pakai packing head tembaga ya. Packing manifold, clap businya 2 biji. Kenapa 2 biji? Kadang ya cuman 2 biji, kadang ya lebih. Itu harganya tetap kita nggak minta tambahan. Untuk ngerayen itu biasanya settingan kita boroskan, biasanya tetap korban busi. Jadi businya kita kasih 2 biasanya. Lanjut lagi ke bagian clap nggak tentu diganti, tapi tergantung kondisi. Kalau clapnya masih bawaannya masih ori, biasanya kita pertahankan clap bawaan, karena kalau clap ori bawaan itu bagus. Biasanya clapnya kita tetap pakai orinya bawaan yang dari Jepang. Bos clapnya yang kita ganti. Bos clap kita juga pakai yang bagus, nggak kaleng-kaleng. Bos clap mohon maaf ya teman-teman sesama bengkel, stoknya belum bisa banyak. Yang bikin kan belum bisa buat banyak, makanya bos clap sementara kita pakai sendiri ya. Bos clap itu nggak PNP, jadi harus bubut, harus ngelemer bagian dalam. Karena toleransi bos clap di kita rapat-rapat, makanya itu rahasianya bagian head bisa halus ya itu. Bagian pen pelatuk itu juga ada ganjalan, nggak perlu disepil yang sepele-sepele seperti itu. Jadi komponen bagian head ini semua ya, khusus untuk bagian head. Lanjut ke mana tadi? Seal 1 set, gear, as pesneleng, as starter, stud kopling ganti baru, packing block, packing kiri, packing crankcase tengah, packing kanan. Ya, dari packing itu tadi beserta o-ring ya. Bagian head sudah kita spilkan, bagian block sudah kita spilkan. Lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan packing rotor oli, o-ring pompa oli kita pakai SGP, sekarang sudah keluar gen 2 ya untuk SGP. Untuk rumah kampas kita bubut, pernya tetap pakai 4 supaya untuk harian masih enak. Kita bubut pen kampas kopling 6 biji, plat kopling 5 biji kita ganti full yang tipis, kalau standarnya kan tebal. 5 biji full kita ganti plat kopling yang tipis. Kampas kopling jelas ganti baru, kampas koplingnya ada di sana teman-teman. Kampas kopling tak rendem oli supaya waktu pasang tinggal pasang, nggak perlu ngerendam oli lagi. Kampas kopling nggak perlu kita spill ya. Selebihnya itu saja. Jadi kalau ada yang bertanya apa saja mas yang diganti ini, nah enak gini, lihat ya dari posisi sini ya. Semua spare part dalaman mesin full diganti baru beserta garansi dalam bentuk apa? Selama mesin masih di sini, ada trouble jebol, askruk rusak, dan spare part ini yang rusak ditanggung pihak bengkel tanpa meminta biaya tambahan ke owner. Jadi garansi di kita yaitu kalau ada trouble gagal kita pemasangan atau kita lalai saat pemasangan, atau ada spare part baru ini rusak, entah piston pecah, kampret putus, saya ganti baru. Jadi nggak minta lagi ke owner ya. Namanya orang kerja pasti ada faktor apes, dalam arti faktor apes kita ngerayen kadang pistonnya ceket, atau cowakan kita meleset, atau noken yang kita pakai liftnya terlalu tinggi nabrak seal clapnya hancur, kita ganti baru. Pistonnya klepnya amit-amit ya, klepnya bengkong karena cowakan pistonnya meleset ya, kita ganti baru. Jadi bongkar 2 kali 3 kali hitungannya tetap. Untuk di mesin Tiger cukup nebrok MPM. Untuk di mesin Tiger 4 juta saja, terima beres beserta jasa. Intinya kalian tinggal kirim mesin atau bawa motor ke sini yang basicnya Tiger 4 juta sudah terima beres. Blok Tiger nang buri nang raraan King Live.
Untuk yang basicnya MP nambah 500.000 4,5. Untuk yang basic GL nambah lagi 500.000 karena GL beserta drive gear. MP dan GL jangan minta plus ratio dan drive gear 6 speed, mekanik turun pasar bantalan gobis. Nah, untuk di mesin MP tambahannya nanti ini. Untuk spare part yang lainnya ini sama. Di mesin MP tambahannya ini nanti dapat blok trigger baru MPM ya teman-teman. Rekomen blok trigger yang bagus dan mumpuni tetap ini MPM. Blok MPM yang kita stok cuman yang ini ya, yang MPM tipe lama. Nah, MPM yang tipe lama itu bedanya sama blok-blok lain itu ini. Tulisan 196-nya lah di bawah sirip persis dengan blok trigger ori. Blok trigger ori kan di sini. Tulisan 196-nya di bawah sirip. Bukan di atas sirip sini. Kalau di atas sirip biasanya yang blok merek NPP dan kawan-kawan itu terus ada beberapa merek tulisan 196-nya kan di sini, di atas sini, alias di dalam sirip, nanti kelihatan KW banget. Bloknya pakai ini baru kita coulter sesuai diameter piston yang di request. Harganya sama, diameter piston oversize 200, 150, 250, 66 itu atau 300 harganya sama. Tapi untuk di blok boring standar ini maksimalnya di piston 300 ya. Jadi untuk toleransi silakan request entah mau piston 200 atau 250 supaya masih ada sela untuk toleransi pergantian piston selanjutnya. Tapi biasanya ganti piston lama kalau spek mini ini. Awet spek mini seperti ini ya. Jika berminat langsung saja pengerjaan seperti biasa sesuai antrian. Kurang lebih 1 bulanan. Untuk spare part kita semua ready. Yang spare part di depan ini, yang antri hanya ini ngesok rumah bearing asgrok supaya halus dan antri proses stroke asgrok. Nah itu yang antri. Plus rayonnya kita minta waktu minimal 1 minggu untuk rayon. Jadi di 4 jutaan itu sudah include semua spare part ini, bensin dan jasa. Intinya terima beres. Di luar karbu ya, karbu bawa sendiri. Kalau karbu bawaan tigernya masih ada ya di bawah sini. Nanti bisa dibantu proses lemmer seperti ini. Jasa lemmer 250.000 saja. 250.000 itu enggak cuma lemmer ya teman-teman. Lemmer plus membersihkan plus nyeting. Jadi untuk karbu-karbu yang mesinnya di sini ya. Oke. Info order beli spare partnya juga bisa. Beli spare part saja monggo. Lebih enaknya plus mesinnya di sini, minus lama. Yang minat silakan datang langsung ke bengkel, bisa di cabang 2 atau di cabang 1 ya. Untuk lokasi bengkel ada di, silakan spill Google Map, ketik bengkel motor TRT Project Surabaya cabang 1 atau cabang 2. Untuk kita sekarang ada di cabang 2 Jombang. WA ada di profil ya.